Salam hikmat bagi saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur kembali boleh belajar firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba atau seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari sebelum kita jauh belajar firman Tuhan, kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Bukakan hati kami supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh kami pahami dan boleh menjadi sebuah nasihat, menjadi sebuah dorongan untuk kami boleh belajar mentaati firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 21 Februari yang lalu Vicky Prasetyo yang dikenal dengan Vikinisasinya seharusnya menikah dengan Kalina, mantan istri dari Deddy Corbuzier. Tetapi rencana pernikahan 21 Februari ini dibatalkan karena berbagai alasan. Tetapi kalau melihat track record daripada Vicky Prasetyo, maka sangat mungkin pernikahan ini hanya sebagai sebuah alat untuk menaikkan ketenaran dirinya atau popularitas dirinya. Kalau melihat track record yang lalu menikah dengan seorang artis terkenal yaitu Angel Lelga yang juga pernikahannya seumur jagung, maka sangat mungkin yang apa yang dikatakan oleh pengamat benar adanya bahwa pernikahan daripada Vicky Prasetyo adalah sebuah rekayasa atau hanya sekedar sebuah sensasi belaka dalam kehidupan dia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, hari ini orang berbondong-bondong untuk mencari popularitas atau ketenaran dengan berbagai cara. Mungkin melalui bakat-bakat yang dimilikinya atau talentanya atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki supaya dia menjadi populer. Mungkin juga melalui kekayaan dirinya, melalui segala sesuatu yang mungkin yang dimiliki lebih daripada orang lain. Bisa itu penampilan fisik dia, kepintaran dalam berbicara, atau apapun dari segala yang dia miliki, asal menjadi seorang yang tenar atau seorang yang populer. So di Alkitab dicatat ada seorang muda yang kaya raya dan taat melakukan hukum Taurat. Injil Lukas mengatakan bahwa anak muda ini mendatangi Yesus dan berkata, "Guru yang baik, bagaimana aku bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Ketika Tuhan Yesus ditanya ini, Tuhan Yesus berkata, "Kenapa engkau mengatakan aku baik?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kalau engkau mau hidup yang kekal, engkau harus melakukan beberapa perintah daripada hukum Taurat." Dan anak muda itu mengatakan kepada Yesus bahwa dia sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh hukum Taurat.
Mendengar jawaban itu, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada dia, hanya satu yang kurang dalam hidupmu, yaitu jualah segala harta kekayaanmu, bagikanlah kepada orang-orang miskin, dan datanglah kembali kepada Yesus. Soalnya ketika anak muda ini mendengar akan perintah Yesus, maka anak muda ini kemudian pergi dengan sedih. Apakah anak muda ini sesungguhnya mencari hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus? Saya khawatir tidak. Sebenarnya anak muda ini mencari pengakuan diri atau pernyataan diri dari Tuhan Yesus bahwa dia adalah orang yang hebat. Seorang muda, sudah muda, kaya raya. Bukan hanya kaya raya, banyak orang kaya tapi mencari kekayaannya dengan cara-cara yang ilegal. Tetapi anak muda ini selain kaya dan muda, dia taat pada hukum Taurat. Saudara, tidak sedikit di zaman sekarang ini orang mencoba mendapatkan pengakuan diri melalui ketenaran hidup. Sekilas untuk menjadi orang yang tenar sungguh menjadi sesuatu yang mengasihkan. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, ketenaran atau popularitas dicari semua orang di dunia ini. Untuk apa? Selain menaikkan nilai diri dia, prestis dia, bahkan juga menjadi sebuah arti hidup daripada sebagian orang yang mencari ketenaran itu. Namun mereka lupa bahwa popularitas itu bukannya sekedar mengasihkan, tetapi di balik sesuatu yang terlihat mata itu mengasihkan, menyenangkan, enak, ada beban yang harus ditanggungnya. Seorang anak-anak muda sekarang ini hanya melihat satu sisi daripada seorang yang populer, seorang yang tenar, yaitu hidupnya terkenal dan dikenal banyak orang, dipuja-puji oleh banyak orang, sering menjadi sorotan publik. Kalau dia memiliki beberapa akun media sosial, maka media sosialnya akan banyak diikuti oleh orang-orang, bahkan bisa jutaan, puluhan juta. Dan itu terbukti beberapa artis memiliki hal itu. Dan biasanya orang-orang yang terkenal memiliki harta yang berlimpah-limpah. Kenapa? Karena banyak di-endorse oleh beberapa produk-produk yang memanfaatkan ketenarannya untuk boleh menjual produk-produk mereka. Namun dilihat dari sisi-sisi yang seperti ini, ada sisi yang lain yang seringkali dilupakan, yaitu beban yang harus ditanggung untuk menjadi seorang yang terkenal. Tentunya privasi hidup dia itu menjadi hilang. Semua orang mencari dia sehingga dia tidak ada waktu untuk bisa memiliki yang namanya me time. Ke tempat dimanapun dia ingin menyendiri akan banyak orang yang meminta foto. Mungkin mau minta tangan dia atau mungkin mau wawancarai dia. Kehidupan pribadinya menjadi hilang. Bukan hanya itu, dia tidak akan pernah bisa atau sulit boleh dikatakan menjadi seseorang yang seperti diinginkan dirinya. Dia akan dipaksa oleh penggemar, oleh para followernya atau penggemarnya untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Dan ingat, popularitas itu bersifat sementara. Sesuatu yang dicari ini adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Saudara Wilson Mizner berkata demikian, bahwa popularitas memang melelahkan. Saudara Wilson adalah seorang pengusaha, penulis buku terkenal, seorang artis, seorang pembalap, dan memiliki semuanya. Tapi mungkin pada satu titik dia berkata, popularitas itu membosankan atau melelahkan. Mari anak-anak atau saudara-saudara sekalian, kita hati-hati dengan godaan semu di balik popularitas yang ditawarkan oleh dunia ini.
Dimana ketika kita mencapai popularitas itu pada satu titik yang namanya populer, kita menjadi orang yang tenar. Tetapi pada waktu titik itu tidak sedikit orang-orang yang ternyata sampai pada titik itu mereka merasa mereka belum menemukan apa yang mereka cita-citakan, yang mereka pikir begitu enak, begitu menyenangkan, dan begitu mereka bisa nikmati. Dan ternyata pada waktu titik itu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka impikan selama ini. Saudara, Yesus sesungguhnya bisa memilih lahir di mana? Karena dia Tuhan. Dia bisa lahir di dalam keluarga yang kaya, keluarga yang memiliki kedudukan, keluarga yang berpengaruh atau terkenal di masyarakat pada waktu itu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Surah firman Tuhan yang kita baca dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan atau kehebatan, ketenaran, kekuasaan yang dia miliki itu sebagai yang harus dipertahankan. Dan dia melakukan apa? Dia meninggalkan semua itu. Dia memilih untuk hidup di dalam sebuah keluarga yang sederhana, bahkan lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Saudara, pengosongan diri atau pemberian atau pelepasan hak yang kita miliki, kekuasaan yang harusnya kita menjadi milik kita lalu dilepaskan, itu tidak mudah. Saudara, pengosongan diri artinya menjadi orang yang unpopuler, menjadi orang yang tidak populer, tidak terkenal, tidak dikenal oleh orang. Bahkan sampai Yesus di kayu salib pun dia melakukan itu sebagai sebuah bentuk yang namanya pengosongan diri. Bahkan sampai kenaikan dia di surga. Saudara, realita atau fakta di dunia memaparkan secara khusus puluhan artis Korea yang sangat muda, ternama, terkenal, cantik, ganteng, putih. Tetapi pada satu titik akhirnya mereka melakukan bunuh diri. Kenapa mereka melakukan bunuh diri? Karena mereka tidak sanggup atau tidak mampu menanggung tekanan dari popularitas yang mereka dapatkan. Tekanan dari penggemar, tekanan keuangan karena gaya hidup yang berbeda, menjadi lebih kaya, tetapi sebenarnya apa yang mereka miliki mungkin tidak begitu banyak. Tekanan latihan demi latihan yang harus memaksa mereka menjadi apa yang diinginkan oleh produser. Tekanan untuk tampil selalu sempurna di hadapan para penggemar mereka. Saudara, tekanan inilah yang tidak mereka siapkan ketika mereka menjadi tenar atau populer. Saudara, Abraham Lincoln berkata, atau seorang presiden Amerika berkata, jikalau kita menginginkan hidup yang damai, mari kita jauhi, mari kita hindari yang namanya popularitas itu. Oleh sebab itu, kalau kita mau hidup menjadi apa adanya diri kita, menjadi seorang yang menikmati kedamaian, dijauhkan daripada kelelahan dan kebosanan, mari kita kerjakan semua yang kita miliki dan kita punyai, yang sekarang ada dalam hidup kita. Kita jalani sesuai dengan passion yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Untuk itu tentunya butuh kedekatan kita dengan Tuhan. Melalui saat teduh kita, mungkin melalui doa, mungkin melalui waktu saat-saat untuk kita boleh berdiam diri, untuk merefleksikan diri kita. Supaya apa yang kita jalani ini, memang itulah yang kita inginkan. Itulah yang kita rindukan. Itulah yang kita nikmati, kita bersama dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar mengerjakan segala sesuatu dengan passion. Mari kita belajar bersyukur atas apa yang ada. Mengapa kita perlu bersyukur? Karena apa yang kita miliki sesungguhnya semuanya berasal dari Tuhan. Kita lahir tidak memiliki apa-apa,
Dan kita kembali juga tidak membawa apa-apa. Oleh sebab itu, ketika ada sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita, itu baik itu nafas hidup, mungkin kecantikan, kegantengan, kepintaran kita, mari kita syukuri semuanya itu. Dan untuk menjadi orang seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, mari kita jujur terhadap diri sendiri. Janganlah kita menipu diri kita, tetapi jadilah apa yang ingin Tuhan berikan dalam hidupmu. Jangan pernah menjadi seorang yang hero. We are a human being. Kita hanya manusia biasa. Kita bukan aktor. Kita bukan superwoman atau superman. Kita hanya human being. Ingat itu. Dan terakhir, janganlah mengejar sesuatu yang akan datang pada waktunya dengan sendirinya. Kalau sudah kita memang siap menerimanya, ketika kita setia dengan Tuhan. Supaya ketika kita pada saat yang menerima berkat Tuhan itu, berkat itu tidak menjadi malapetaka, tapi berkat itu betul-betul menjadi berkat yang sesungguhnya. Supaya apa? Supaya dengan berkat yang Tuhan sediakan itu, kita boleh menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. So, kalau Tuhan menghendaki kita menjadi seorang yang tenar, suatu hari kita mungkin menjadi seorang pejabat publik, kita menjadi mungkin artis, ingat, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Jikalau itu anugerah, manfaatkanlah itu sebagai alat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan ingat, ketika kita menjadi seorang yang tenar, seorang yang populer, ingat kata-kata daripada seorang presiden Amerika Serikat yaitu George W. Bush berkata demikian. Salah satu momen paling membanggakan saya adalah saya tidak menjual jiwa saya demi popularitas. Mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, dan kita meninggikan Yesus supaya berkat ketenangan, kedamaian, sejahtera itu menjadi bagian diri saudara maupun menjadi bagian diri saya pribadi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, inilah setiap kami. Pimpin sertai supaya hidup kami menjadi berkat, menjadi sesuatu yang berarti bagi banyak orang. Belajar untuk boleh berbelas kasihan kepada orang lain. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.